Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Rama Ditya Domas, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga tidak bisa berenang, seorang bocah berusia 7 tahun tewas tenggelam saat bermain di sungai. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan pertamanya ke Sulawesi Selatan. Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Sijai menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Ya, kita ke informasi pertama. Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun di Kota Makassar akibat tenggelam di sungai. Korban diduga tak bisa berenang saat bermain bersama temannya. Sudah ditemukan. Proses evakuasi terhadap tubuh seorang bocah laki-laki di Sungai Biring Jene, Kota Makassar mencuri perhatian banyak warga. Pasalnya korban berusia 7 tahun itu tenggelam di sungai saat bermain bersama temannya. Tangis keluarga tak terbendung mendapati jasad korban sudah terbujur kaku tanpa nyawa. Peristiwa tenggelamnya bocah laki-laki ini bermula saat korban bersama rekannya hendak berenang di Sungai Biring Jene yang hanya berjarak 200 meter dari rumah korban. Korban diduga tak bisa berenang, namun langsung melompat ke sungai sedalam 3 meter hingga tak muncul lagi ke permukaan. Berenang bersama temannya dan akhirnya temannya inilah yang melaporkan kepada tokoh masyarakat bahwa Ananda Fitra ini tenggelam dan belum muncul sampai sekarang. Dan pada pelaksanaan pencarian dan evakuasi korban ini pertama kali ditemukan oleh om dari almarhum. Sungai ada 2,5 sampai 3 meter. Korban yang duduk di bangku kelas 2 SD itu dimakamkan di TPU dekat rumahnya. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, gara-gara menengguk miras, pasang suami istri yang diduga mabuk membuat onar di jalan raya. Polisi yang ingin melerai pun tak luput dari makian sang wanita. Diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang wanita di Kota Makassar menabrak sebuah kendaraan dan membuat keributan dengan warga sekitar. Sang pengendara yang ditabrak pun sempat emosi karena pasutri ini justru memaki dan hendak memukul. Suamimu yang memukul orang. Wanita itu bahkan menantang semua orang yang berusaha membawanya pergi dari lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi pun tak luput dari makian wanita yang mabuk itu. Aksi pasutri mabuk itu akhirnya menjadi tontonan warga di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Makassar, Selasa malam lalu. Wanita bernama Natasha, 27 tahun, dan suaminya bernama Sahdan, 29 tahun, diduga baru saja pulang dari pesta miras bersama teman-temannya. Dia jatuh di situ. Terus saya lewat. Dia langsung kasih bentur motornya, ditendang motornya ke mobilku. Jadi wajar dong saya singgah. Tapi Ya, memang dia mabuk. Mabuk. Coba cium, mabuk. Mabuk dia. 2 orang gitu ya? Awal mulanya menurut informasi yang berada di lapangan bahwa ada percecokan memang sebelum dahulu, jadi dia mabok minuman keras, bahwa baru dia datang korban dan dia jatuh dari motor, baru mengakibatkan di situ ada keramaian. Kini pasutri itu telah dibawa ke Mako Polsek Makassar dan terancam dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan 3 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan pertamanya ke Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Gibran juga meninjau langsung uji coba makan siang bergizi gratis.
Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke SD Negeri 103 Hasanuddin di Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai disambut antusias ratusan warga. Wakil Presiden datang untuk meninjau pembagian paket makan siang bergizi gratis serta susu kepada seluruh siswa SD Negeri 103. Anak-anak menikmati sajian berisi nasi lengkap dengan lauk pauk, buah serta susu. Pengalaman pertama, anak-anak juga merasa gembira sekali. Alhamdulillah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang di sekolah kita. Alhamdulillah, mereka bangga sekali, Pak. Setelah melakukan uji coba paket makanan gratis, Wakil Presiden lalu menyapa ratusan masyarakat Maros dan membagikan susu gratis. Ratusan warga saling berdesakan demi berebut hadiah baju dan susu full cream yang dibagikan. Selain senang mendapatkan hadiah, para warga juga bahagia karena dapat bersalaman dengan mantan wali kota Solo tersebut. Sama susu. Itu dari siapa tadi, Bu? Dari Dari siapa? Dari Pagina. Bagaimana rasanya, Bu? Senang atau bagaimana? Tak hanya Kabupaten Maros, Gibran juga mendatangi 2 lokasi perkampungan di Kota Makassar yang masuk dalam zona merah tawuran, yakni perkampungan Koko Lojiang dan Jalan Barukang 3. Barisan pengamanan Presiden pun tampak kewalahan menghalau ratusan warga yang didominasi anak-anak hingga kaum hawa. Sambil berjalan kaki sejauh 1 km, Wapres membagikan susu kemasan untuk mendukung program dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Gibran juga membagikan buku tulis, baju, kaos, hingga uang tunai ratusan ribu rupiah kepada warga. Dia kasih apa? Dia kasih uang tunai? Iya. Terus baksonya dia bawa atau bagaimana? Tidak, dibagi-bagikan. Baru pertama ini Wakil Presiden masuk perkampungan begini. Baru pertama kali? Iya. Oh, kita pada apa? Baju saja lah, bakso. Baju? Iya. Berarti tadi bertemu langsung dengan Iya, Wapres? ketemu. Bagaimana? Jabat tangan Iya. ini bagaimana? Perasaan tak? Ya. Bagaimana? Senang. Senang ya? Dalam lawatannya di Sulawesi Selatan, Wakil Presiden Gibran mengunjungi 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Toraja Utara, dan Kota Makassar. Raisa Habu dan Andi Muhammad Sabi melaporkan dari Kabupaten Maros dan Kota Makassar. Ya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Selain membagikan paket peralatan sekolah dan susu gratis, Gibran menghadiri penutupan Sidang Raya Persatuan Gereja Indonesia atau PGI ke-18 di Toraja Utara. Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Aula Kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja disambut hangat sejumlah pengurus Persatuan Gereja Indonesia. Dalam kunjungannya itu, Gibran sekaligus menutup Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus PGI dan juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Semoga acara ini bisa ditutup dengan baik, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baik juga. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya titip agar toleransi di Indonesia ini bisa tetap terjaga. Selain menutup Sidang Raya PGI, Wapres juga menyapa warga, sekaligus memberikan bantuan berupa susu dan peralatan sekolah kepada siswa di sepanjang jalan penghubung kabupaten antara Kabupaten Tanah Toraja dengan Toraja Utara. Selesai kunjungan kerja ini, Wapres dan rombongan rencananya akan melanjutkan lawatannya ke NTT untuk mengunjungi pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara.